Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang diagram garis, bagian dari materi tentang statistika. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini ya. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperlukan dari waktu ke waktu secara berkala atau teratur ya, dengan interval waktu tertentu. Oke. Misal suhu badan pasien demam berdarah setiap jam, berat badan bayi setiap bulan, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari tahun ke tahun dan sebagainya ya. Kita lihat contohnya seperti ini nih. Bentuknya adalah garis seperti ini ya. Oke. Ini adalah data tentang perkembangan tinggi kecambah ya. Ini hari pertama, ini 2 mili misalnya seperti itu. Kemudian hari kedua itu bertambah ya. Oke, menjadi seperti itu dan seterusnya. Ya, bentuknya adalah garis. Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang pertama ya. Tabel berikut menunjukkan rata-rata berat badan anak usia 10 tahun sampai dengan 16 tahun ya. Datanya seperti ini. Usia 10 tahun itu rata-rata berat badannya adalah 32 kg, kemudian 11 tahun itu adalah 34 kg, untuk usia 12 tahun adalah 38 kg, 13 tahun adalah 44 kg, 14 tahun adalah 50 kg ya, kemudian usia 15 tahun adalah 55 kg, 16 tahun adalah 58 kg ya berat badannya. Oke. Kemudian buatlah diagram garis berdasarkan data tersebut ya. Kemudian pada usia berapa berat badan anak mengalami peningkatan yang sama. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Tetapi Pak Guru Toto akan matikan dulu kameranya ya, supaya tempatnya ini akan dipakai untuk menggambar. Oke, Pak Guru Toto sudah mematikan kameranya ya. Sekarang kita akan buat diagram garis berdasarkan data tersebut ya. Kita buat ini diagram garisnya ya. Ini sumbu horizontal, ini sumbu vertikal. Sumbu horizontal itu merupakan usia dalam tahun ya, ini 10, 11 sampai 16 tahun, oke. Ini ya. Oke, kemudian berat badan ini pada sumbu vertikalnya ya, ini rata-rata adalah ini ya. Di 32, 34 di sini tempatnya, oke. Kemudian usia 10 tahun itu berat badannya adalah 32 kg, berarti di ini ya, oke. Seperti itu. Kemudian untuk 11 tahun itu 34 ya, oke. Kita buat, kemudian usia 12 tahun itu adalah 38, seperti itu. Kemudian 13 tahun adalah 44, berarti separuhnya di sini ya. Oke, kemudian usia 14 tahun itu adalah 50 ya. Oke, kemudian usia 15 tahun itu adalah 55 kg ya. Oke, ini 54 lebih sedikit. Kemudian usia 16 tahun itu adalah 58 kg. Kemudian dari titik-titik ini kita buat garisnya dari sini ke sini, kemudian ke sana ya. Jadi seperti itu. Gampang ya, bisa dimengerti ini ya. Oke, sekarang yang bagian B, pada usia berapa berat badan anak mengalami peningkatan yang sama ya. Ini pada usia 12 sampai 13 tahun ini. 12 sampai 13 tahun itu berat badannya meningkat 6 kg, kemudian usia 13 sampai 14 itu juga 6 kg ya. Jadi pada usia 12 sampai 13 tahun dan 13 sampai 14 tahun ini anak mengalami peningkatan berat badan yang sama. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Kita lihat ini. Tabel berikut menunjukkan data tentang produksi mobil sedan yang diproduksi di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2016 ya. Kita lihat datanya seperti ini. Tahun 2011 itu produksi sedannya itu sebanyak 1.600 unit. Tahun 2012 itu sebanyak 5.600 unit ya. Oke. Tahun 2013 produksi mobil sedannya 2.400 dan seterusnya seperti ini ya, sampai dengan 2016 itu produksi sedannya adalah 4 juta
4.900 unit ya. Oke, kita lihat ya, buatlah diagram garis berdasarkan data tersebut, berapa unit kenaikan produksi mobil pada tahun 2015 sampai dengan 2016 ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya, tetapi Pak Guru Toto matikan lagi webcamnya ya. Oke, sekarang kita akan membuat diagram garis berdasarkan data ini ya. Oke, kita buat diagram garisnya. Ini adalah sumbu horizontal, yang di sini adalah sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya merupakan tahun produksi, kemudian sumbu vertikalnya merupakan banyak produksi dalam unit ya. Ini tahun 2011 sampai dengan 2016. Yang ini ya. Oke, kemudian tahun 2011 itu banyaknya produksi adalah 1.600, di sini dibuat titik ya. Oke. Seperti itu. Kemudian tahun 2012 itu 5.600 ya, kita buat titik di sini. Oke, tahun 2013 sebanyak 2.400 produksi ya. Oke, kita buat titiknya. Kemudian tahun 2014 itu sebanyak 4.100 ini ya, 4.100 unit itu banyaknya produksi. Kemudian banyaknya produksi tahun 2015 itu adalah 3.200 ya. Oke. Ini kemudian tahun 2016 itu sebanyak ini ya, 4.900 ya. Sini. Kemudian titik ini kita hubungkan dengan garis seperti ini. Oke. Ini adalah diagram garis yang menunjukkan apa namanya tahun produksi. Ini banyaknya produksi mobil sedan yang diproduksi tahun 2016 sampai 2011 sampai 2016 seperti ini. Oke ya, paham ya caranya. Oke, sekarang berapa unit kenaikan produksi mobil pada tahun 2016 sampai dengan 2015 sampai dengan 2016 ya. Oke, kenaikannya adalah ini 2016 4.900 dikurangi dengan 3.200 itu hasilnya adalah ini 1.700 unit kenaikannya. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini. Diagram berikut merupakan data penjualan unit rumah selama 6 bulan pertama dari tahun 2021 dan 2022 sebuah developer perumahan ya. Ini datanya ya. Ini adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ya. Kemudian unit rumah yang terjual ini ya, oke. Kemudian berapa selisih penjualan rumah pada bulan Januari, nanti ini 15 dikurangi di sini berapa ini? Ini berarti 7 ya nanti ya, oke. Kemudian pada tahun 2021 pada bulan apa terjadi penurunan penjualan ya? Ini berarti ini turun ya, turun pada bulan Februari. Berarti kita lihat penyelesaiannya ya. Kita lihat ini selisih penjualan pada bulan Januari itu ini ya, 15 ini tahun 2022. Kemudian ini tahun 2021 ini adalah 7 ya, berarti 15 dikurangi 7 itu sama dengan 8 unit, paham ya? Oke, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan penjualan pada bulan Februari ini. Dia turun, ini Januarinya adalah 7, kemudian pada bulan Februari dia hanya menjual 5 unit rumah, menjadi seperti ini. Paham ya? Bisa dimengerti ini ya? Oke, lanjut. Contoh yang keempat ya. Diagram berikut menunjukkan data volume ekspor kopi Indonesia ke Inggris tahun 2009 sampai dengan 2014 ya. Ini datanya ya. Oke. Ini 2009 itu volume ekspor kopi ini ribu ton ya. Berarti ini kan nanti adalah ini 16.000 ton berarti ya. Ini pada tahun 2009 dan seterusnya. Oke, kemudian tentukan jumlah ekspor kopi sebelum tahun 2012 ya. Sebelum tahun 2012 ini berarti kan ekspor kopinya itu adalah ini ya. Pada tahun 2009 ditambah 2010 ditambah 2011 ya. Kita lihat ini penyelesaiannya ya. Jumlah ekspor kopi sebelum tahun 2012 itu sama dengan ini ya. Di sini 16.000 ton ditambah tahun 2010 itu sebanyak berapa ini? 1, 2, 3 berarti
23.000 ton, kemudian tahun 2011 itu sebanyak 15.000 ton ya. Oke, ini 16 tambah 23 tambah 15 itu nanti menjadi sama dengan 54.000 ton berarti ya. Ini nanti ini kan dalam ribu ton nih. Oke, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ini ya pengertiannya. Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.